Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiratul Diana dengan NIM 44242345 dari Prodi Kimia mata kuliah Biokimia 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait hormon tiroid. Hormon tiroid adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid. Letaknya itu di leher bagian depan dekat dengan jakun. Kelenjar ini menggunakan yodium sebagai bahan baku utama untuk membuat hormon tiroid. Hormon tiroid memegang peranan penting untuk menunjang fungsi setiap sel di dalam tubuh. Tiroid memiliki dua hormon yang paling penting, yaitu hormon tirosin atau yang biasa disebut dengan T4 dan juga triiodotironin atau yang biasa disebut dengan T3. Kelenjar tiroid juga membuat hormon kalsitonin yang terlibat dalam metabolisme kalsium dan merangsang sel-sel tulang untuk penambahan kalsium ke dalam tulang. Fungsi dari hormon tiroid. Jadi, dua hormon utama yang diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar tiroid yaitu triiodotironin dan tiroksin. Kelenjar tiroid yang berfungsi normal dapat memproduksi sekitar 80% T4 atau tiroksin dan hanya sekitar 20% triiodotironin. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, akan tetapi hormon triiodotironin ini memiliki efek yang lebih kuat daripada hormon tiroksin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini mengatur banyak fungsi tubuh yang vital, termasuk diantaranya itu seperti pernafasan, denyut jantung, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, berat badan, kekuatan otot, siklus menstruasi bagi wanita, suhu tubuh, kadar kolesterol. Kadar T3 dan juga T4 di dalam darah haruslah seimbang, tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dua kelenjar yang terdapat di otak yaitu hipotalamus dan hipofisis saling berperan satu sama lain dalam menjaga keseimbangan kadar T3 dan T4 ini. Hipotalamus menghasilkan TSH releasing hormone atau yang biasa disingkat dengan TRH yang memberikan sinyal kepada hipofisis untuk memberitahukan kepada kelenjar tiroid agar memproduksi lebih banyak ataupun lebih sedikit T3 dan T4. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan ataupun menurunkan pelepasan thyroid stimulating hormone atau yang bisa disebut dengan TSH. Ketika kadar T3 dan juga T4 di dalam darah itu rendah, maka kelenjar hipofisis akan melepaskan lebih banyak TSH dengan tujuan untuk memberitahukan kepada kelenjar tiroid agar memproduksi lebih banyak hormon tiroid. Jika kadar T3 dan juga T4 dari dalam darah itu tinggi, maka kelenjar hipofisis akan mengurangi pelepasan TSH ke kelenjar tiroid. Dengan begitu, kelenjar tiroid akan memperlambat produksi kedua hormon tersebut. Kelebihan dari hormon tiroid. Hipertiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif sehingga kadar hormon tiroid jadi berlebihan. Hal ini biasa disebut dengan hipertiroid. Ketika kelenjar tiroid tersebut terlalu aktif, proses yang ada pada tubuh akan menjadi lebih cepat. Tanda dan gejala kelebihan hormon tiroid antara lain itu seperti kelelahan atau kelemahan otot, tremor tangan, perubahan suasana hati, gugup atau kecemasan, denyut jantung yang cepat, jantung berdebar-debar atau denyut jantung tidak teratur, kulit kering, sulit tidur, penurunan berat badan, peningkatan frekuensi buang air besar. Kekurangan hormon tiroid. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid tidak membuat cukup hormon tiroid. Tanda-tanda dan gejala hipotiroid dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan dari kurangnya hormon. Gejala kekurangan hormon tiroid hipotiroidisme antara lain itu kelemahan, peningkatan sensitivitas terhadap dingin, sembelit, kulit kering, peningkatan berat badan, embem, suara serak, kelemahan otot, peningkatan kadar kolesterol darah, nyeri dan kekakuan otot, nyeri, kekakuan atau bengkak pada sendi, periode menstruasi yang lebih berat dari normal atau tidak teratur,
penyipisan rambut, denyut jantung yang lambat, depresi, serta gangguan memori. Terapi yang dapat dilakukan terkait hormon tiroid ini, yang pertama itu hipotiroid maupun hipertiroid merupakan kondisi yang harus segera diatasi karena kedua kondisi tersebut jika kelamaan dapat menimbulkan komplikasi bagi tubuh. Kedua kondisi tersebut dapat diatasi dengan proses terapi. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu terapi kekurangan tiroid. Jadi, jika terapi kekurangan tiroid itu, hipotiroidisme dapat dengan mudah diobati dengan menggunakan obat hormon tiroid. Hormon pengganti tiroid yang efektif dan dapat diandalkan adalah hormon buatan manusia atau biasanya disebut dengan sintetis. Tujuan pengobatan hipotiroidisme adalah untuk membalikkan perkembangan klinis dan memperbaiki gangguan metabolik. Hal ini dibuktikan dengan kadar hormon thyroid stimulating hormone atau TSH dan tiroksin bebas atau disebut T4 yang normal. Hormon tiroid sintesis diberikan untuk menambah ataupun menggantikan produksi hormon tiroid endogen. Secara hormon, hipotiroidisme dapat diobati dengan dosis harian levotiroksin LT4 yang konstan. Untuk sebagian besar kasus hipotiroidisme ringan hingga sedang, dosis levotiroksin yang dimulai dari 50-75 mg per hari sudah dapat mencukupi sebagai dosis terapi. Terapi yang digunakan jika kelebihan tiroid. Hipertiroidisme bisa diobati dengan obat antitiroid yang mampu menghambat produksi hormon tiroid, terutama metimazol, propiltiroxil. Sekarangnya yang dapat digunakan pada perempuan yang sedang berada dalam trimester pertama kehamilan. Pilihan lain adalah terapi yodium radioaktif untuk merusak sel-sel yang membuat hormon tiroid. Dalam kasus ini, beberapa perempuan tidak menanggapi atau memiliki efek samping dari terapi ini. Pemilihan pengobatan tergantung pada penyebab keparahan dan mendasar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.